Wah, hai, selamat sore teman-teman. Saya mau berlatih IG Live nih. Nanti dengan teman saya ya. Sebentar saya atur dulu posisinya. Terlalu ini ya. Kenapa kurang terang? Bentar ya. Oke. Oh ya teman-teman, pertama saya mengucapkan selamat sore dulu ya teman-teman semua. Sambil menunggu ada yang menonton, saya mau musik, apa namanya, itu bukan musik yang saya suka itu. Halo Steph, selamat sore Steph. Ini tante baru belajar IG Live. Halo Pak RT, selamat sore Pak RT. Saya baru belajar nih Pak RT. Kemarin baru diajarin sama Bro Eri Adi untuk IG Live. Dan sekarang saya mau mengundang teman saya, Coach Jenny. Ya, kalau di sini dia di komunitas kami, dia sudah, walaupun masih muda, dia sudah jadi coach karena dia membagikan sharing-sharing ilmunya. Mana ini tapi belum datang, belum muncul ini Coach Jenny-nya. Terima kasih Stefani, terima kasih sudah menonton.
kita akan sharing tentang semangat di masa pandemi. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Yeni, sahabat saya, teman saya, adik saya. Dia ini pemilik dari, ini dia sudah datang. Sebentar ya. Yeni. Oke, siap Pak Jonathan. Nanti malam kita akan nonton nih. Mampir di live IG live-nya. Halo Bu Meta. Halo Yeni. Selamat sore Yeni. Selamat sore juga Bu Meta. Apa kabar ini ya? Kabarnya puji Tuhan sehat Bu Meta, baik semuanya. Syukurlah. Oh ya teman-teman, Yeni ini seorang pengusaha muda. Dia pemilik FM Floor. Dia ada usaha apa itu deh? Jadi saya ini bisnis online di bidang kuliner. Jadi bidang kuliner ini saya menjual beberapa produk bahan baku kuliner dan juga frozen food. Seperti itu. Oke, ya. Nanti nanti ya, ya. Oke. Siap. Sekarang kita mau ngobrol dulu. Saya mengenal Yeni di Womenpreneur Community ya. Iya, betul. Di komunitas ini saya tuh melihat Yeni itu, waduh, seorang pekerja keras, seorang yang punya banyak talenta. Nah, boleh nggak cerita dulu nih Yeni? Yeni itu siapa, dari keluarganya bagaimana, dari latar belakangnya. Nah, kita berbagi dengan kita ya. Saya mengambil tema sore ini semangat di masa pandemi bersama Yeni. Silahkan ya. Oke, siap Bu Meta. Jadi, perkenalkan teman-teman, nama saya Francisca Maria Yeni. Biasa teman-teman semua manggil saya Yeni. Kalau teman-teman mau panggil juga Yeni aja ya, paling gampang gitu. Nah, jadi saya ini sebenarnya udah yatim piatu ya, dan saya juga puji Tuhan titipkan kepada saya kakak yang luar biasa. Jadi kakak saya ini berkebutuhan khusus sebenarnya. Jadi awal saya untuk bisa berbisnis dan bisa bertemu dengan Bu Meta akhirnya itu karena jiwa bisnisnya, mungkin jiwa entrepreneurnya. Jadi entah kenapa ya, saya itu waktu dulu ketika sudah lulus S1, waktu saya kuliah itu Tuhan sampaikan ke saya untuk saya itu bisa berbisnis. Tapi saat itu saya sama sekali tidak mau Bu Meta. Saya nggak mau berbisnis. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya nggak mau berbisnis, saya nggak bisa. Saya itu ya intinya aku masih belum berani untuk bisa berbisnis seperti itu, menjalankan sebuah usaha. Dan kemudian saat itu saya menjalankan pekerjaan di sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan luar negeri di Semarang, yang kemudian dari pekerjaan itu saya belajar juga bagaimana caranya menjadi entrepreneur. Jadi waktu itu saya belajar menjadi barista. Jadi barista, ya, jadi bikin kopi seperti itu, Bu Meta. Nah, dari Jadi ditinggal menjadi yatim piatu itu sejak umur berapa? Jadi waktu itu mama saya itu meninggal ketika saya umur 17 tahun, Bu Meta. Terus ditinggal sama yang punya berkebutuhan khusus itu berapa tahun selisihnya? Oh, selisihnya 9 tahun, Ibu. Oh, 9 tahun ya. Terus kalau ayahnya meninggal? Ayah itu meninggal tahun 2012 ketika saya umur 21. Waktu itu juga belum lulus kuliah, iya. Itu mama dulu terus baru papa ya? Iya, betul. Oke. Lalu ketika ditinggal itu Yeni untuk mencukupkan kebutuhan berdua kakak bersama kakak itu gimana caranya?
Waktu itu kebetulan Tuhan juga kirimkan beberapa malaikat ya untuk saya, Bu Meta. Jadi saya juga nggak sendiri, tapi juga ada tante yang di Semarang yang bisa bantu saya juga. Jadi dari semua perurusan semuanya memang sendiri. Kemudian apa ya, untuk bisa bertahan hidup waktu itu kita bikin kos-kosan. Jadi rumah saya bikin kos-kosan, Bu Meta. Seperti itu. Oh iya. Dari situlah Oke, lanjut. kemudian ada apa namanya pendapatan buat saya sendiri, adik dan juga kakak, dan juga dibantu beberapa saudara seperti itu. Hmm. Mhm. Oke, terus Yeni waktu itu masih kuliah ya, waktu ditinggal oleh Ya, mama ya, papa dan ya mama ya. betul. Mm-mm. Mm-mm. Terus menemukan usahanya itu di umur berapa? Menemukan usaha itu kira-kira setelah saya ini Bu Meta bekerja jadi barista itu, kemudian saya Mhm. mencoba untuk melamar juga di beberapa perusahaan. Cuman apa ya, karena terkendala lagi di kakak. Karena waktu itu sebenarnya saya tuh pengen bisa bekerja di luar kota. Jadi saya Mhm. kakak itu sama adik gitu saya tinggal kasih dana gitu kan. Cuman apa ya, dari pihak keluarga ataupun saudara tuh bilang jangan seperti itu karena kalau meninggalkan adik sama kakak sendirian itu juga susah gitu Ibu Meta. Jadi Mhm. ketika itu saya mencoba bekerja di Semarang, terus kemudian saya melamar pekerjaan tapi belum ada yang menerima karena kondisi kakak yang seperti itu. Saya memang berkata jujur bahwa saya juga harus merawat kakak saya seperti itu. Dan Hmm. kemudian setelah tidak ada perusahaan yang mau menerima, saat itulah saya memutuskan untuk berwirausaha, berbisnis. Apa itu usahanya yang pertama kali? Dulu itu usaha yang pertama kali adalah membuat cheesecake sebenarnya. Oh, cheesecake. Iya, Oke. Terus? cheesecake. Cheesecake itu jadi Oh, seperti cheesecake. dessert, ya dessert. Dessert. Mhm, mhm. Kemudian saya berkeliling ke kampus-kampus, ke bazar-bazar, dan dari situ kemudian lumayan bisa menghasilkan pendapatan kembali seperti itu, Bu Meta. Mhm. Terus setelah itu setelah cheesecake, bisnis cheesecake, terus Setelah sampai bisnis ketemu. cheesecake, ya sampai ketemu dengan FM Floor ini akhirnya. Jadi ketika itu juga sebenarnya gambling sih Bu Meta. Jadi Mhm. waktu itu kan ada namanya makanan itu ayam sihlin, itu ayam yang lagi tren saat itu. Jadi di Ya. mall-mall itu banyak banget yang jualan. Kemudian dan di online pun saya juga melihat bahwa potensi penjualan ini tuh lumayan dan di Semarang itu belum ada Mhm. yang jual. Jadi saat itu saya memutuskan untuk menjual barang atau menjual produk itu yang tidak di ranah red ocean, jadi yang tidak di ranah banyak orang jual. Dan saya lebih Hmm. memilih untuk di Semarang belum ada nih produk, jadi memang berpotensi sekali untuk dijual di Semarang. Jadi that's why itu apa namanya, suatu keputusan yang sebenarnya gambling sih. Ketika itu saya hanya punya uang itu 2,5 juta rupiah Bu Meta, dan itu saya belikan semua stoknya. Dan Ah. iya waktu itu saya hanya fokusnya online dan apa ya, sebulan pertama aja belum kejual sama sekali. Oh, tapi tetap semangat ya, Yen. Iya betul, tetap semangat Bu Meta. Entah kenapa saya punya keyakinan bahwa produk ini bisa gitu dijual di Semarang atau di Jawa Tengah Terus seperti itu. setelah itu mendapatkan pasarnya setelah berapa bulan berjalan? Setelah berapa bulan ya? Saya juga agak lupa Bu Meta. Soalnya kayaknya 3 bulan pertama. Kemudian saya sudah dapat apa namanya, customer ya, walaupun pembelian 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo seperti itu Bu Meta. Hmm. Hmm. Oke, luar biasa. Nah, sekarang sepertinya ya ini dengan FM Floor-nya ini punya beberapa outlet ya. Ya betul. Jadi FM Floor ini sebenarnya apa namanya, dia itu membawai beberapa anak cabang, yaitu frozen food dan juga
paket franchise, sebenarnya seperti itu. Nah, ini teman-teman yang mau menjadi mau buka franchise ya, Yen. Ya Mau jadi boleh. reseller untuk di masa pandemi ini, karena saat ini kan frozen food lagi menjadi idola ya, Ya betul, makanan frozen food. ya di masa pandemi ini. Oke, Iya. Yan, aku mau bertanya lagi. Nah, aku ngelihat ya, Yani ini juga menjadi motivator, menjadi coach di FB Marketplace, lalu di Google apa ya? Google, ya di Google Ibu. Google Di fasilitator Google saya. ya, Iya. menjadi coach di Google. Nah, itu gimana itu? Apa yang mendorong Yani untuk berbagi di FB Marketplace, di Google itu? Satu hal sih ya yang saya pahami itu waktu pertama kali terjun di dunia online ya Bu Meta ya, itu sebenarnya juga waktu itu saya berkeyakinan bahwa dunia online ini itu kedepannya itu benar-benar dipakai banget gitu. Ketika itu saya juga berdoa juga kan, gimana Tuhan, apakah saya perlu menjalani bisnis ini dengan sungguh-sungguh atau tidak gitu. Dan ketika itu Tuhan bilang, kamu belajar digital marketing ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena 5 tahun lagi skill ini benar-benar akan dipakai. Dan benar banget Meta, di kondisi seperti ini itu memang yang namanya online itu benar-benar sangat dibutuhkan sekali. Dan menjadi apa ya, menjadi coach mungkin menjadi sebenarnya bukan motivator sih, kalau saya tuh nggak suka disebut motivator Bu Meta. Jadi lebih kayak ke sharing aja ya, sharing gitu ke teman-teman bagaimana berbisnis online seperti itu. Jadi apa ya, ada kayak dorongan untuk mau berbagi. Jadi yang namanya ilmu itu tidak hanya untuk saya pegang sendiri Bu Meta. Jadi kelemahan saya itu sebenarnya saya bisa belajar banyak hal, cuman kadang tuh takut sebenarnya untuk sharing, untuk berbagi. Takut dengan hal-hal yang mungkin orang bilang, kamu aja belum keren kok, kamu aja belum berhasil, mungkin kamu belum sukses, tapi kenapa kamu berbagi? Kalau saya sih prinsipnya adalah ketika kita berbagi itulah di situ kita juga membagikan apa ya, kebaikan kepada banyak orang. Jadi yang namanya ilmu itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi dengan berbagi ilmu ya, siapa tahu ada beberapa orang, mungkin ada beberapa teman-teman yang membutuhkan atau bahkan belum paham, itu bisa tahu bagaimana ilmunya, bagaimana skill ini, seperti itu Bu Mita. Ya, soalnya ilmu kalau dibagi itu bukannya berkurang tapi malah bertambah ya, Yen. Iya, betul. Betul banget Bu Mita. Kalau uang dibagi itu mungkin berkurang, Bisa tapi nggak habis juga. ya. Kalau sedekah itu justru malah bertambah, sama seperti ilmu kan ya. Iya, betul Bu Mita. Oke, aku mau tanya lagi nih. Nah, Iya terus Bu Mita. tantangan kamu ini selama di masa pandemi ini dengan bisnis onlinemu, dengan digital marketingmu, itu apa aja ya? Tantangannya terutama waktu awal pandemi itu pasti kaget. Jadi gimana ya? Jadi kayak customer atau pelanggan-pelanggan itu kebanyakan langsung seperti stop gitu loh Bu Meta. Jadi walaupun mungkin offline ataupun online, mereka pun juga pasti akan mengalami dampak yang sama seperti itu. Ya. Dan kemudian ketika online ini pun saya pun juga harus banyak belajar Bu Meta. Di sini bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara mengoptimalkannya, bagaimana caranya supaya penjualan saya ini tetap stabil ataupun bahkan bisa mengangkat penjualan yang lain. Jadi ketika awal itu saya juga ikut belajar di komunitas bisnis kuliner seperti itu. Jadi saya juga tetap menambah ilmu, tidak terus kemudian saya diam, aduh bagaimana ya Tuhan, gimana nih kayak gitu, enggak sih. Jadi saya berusaha untuk tetap terus belajar dari teman-teman yang mungkin sudah berhasil, bagaimana mereka saat ini juga bertahan, saya juga belajar di situ. Jadi dari produk saya yang hanya bahan baku mentah, kemudian saya olah menjadi frozen food.
Dan itu juga Katanya ini juga berkat ya, iya, sudah jadi membantu banyak orang juga gitu ya. betul betul Bu Meta. Jadi dari produk frozen food ini banyak juga yang mau jadi reseller yang kemudian mereka pun juga terbantu dalam segi financial mereka. Baik mereka yang ibu rumah tangga ataupun mereka yang saat ini pekerjaannya itu benar-benar lagi drop, mereka berjualan ini frozen food tuh sangat membantu. Dan bersyukur banget memang saya bisa membantu mereka dengan frozen food ini, Bu Meta. Dan di online ini ya memang saya juga itu terus mengupgrade diri juga, mengupgrade skill. Bagaimana supaya di online ini strategi-strateginya pun juga tetap optimal seperti itu, Bu Mita. Nah, boleh dong dibagi strateginya supaya aku ini bisa ikutan kamu. Oke, Bu Meta. Kalau strateginya itu banyak banget, Bu Meta, soalnya harus dirinci lebih detail. Nanti bisalah japri, Bu Meta. Oh, gitu. Iya. Oke, Untuk sekarang aku apa? mau balik. Aku mau Untuk balik lagi nih ya. Oke. Balik lagi. Jadi aku tuh sering melihat di Facebooknya Yeni ya. Gimana Ya. Yeni merawat kakak yang berkebutuhan khusus. Yang tentu saja itu membutuhkan banyak kesabaran. Nah, sering aku terharu loh ngelihat foto kamu sama kakakmu. Itu apa? Mungkin apa ada pesan orang tua atau ada sesuatu yang membuat kamu itu ini kakakku ini apa sehingga kamu begitu sayang sama kakakmu. Apa ya? Jadi sebenarnya kalau dari perjalanan saya pun juga banyak perjalanan hidup ya Bu Meta. Awalnya itu dengan kakak seperti ini saja saya pun juga waktu ketika masih kecil itu tidak bisa menerima. Wajar lah naluri manusiawi seperti itu dengan keberadaan seperti itu, bagaimana saya harus apa ya istilahnya sometimes dengan pandangan orang ketika kalau berjalan bareng dengan kakak, siapa sih itu kok orangnya seperti itu tuh udah kayak apa ya, jadi kayak sesuatu ganjalan juga gitu loh Bu. Terus kemudian dengan kondisi kakak yang seperti ini saya jadi tidak bisa, mungkin harus mengorbankan beberapa impian-impian saya gitu Bu Meta. Tapi dengan berjalannya umur saya, dengan berjalannya kehidupan saya jadi banyak belajar bahwa kakak saya ini apa yang menjadi sumber inspirasi saya untuk bisa bertumbuh, untuk bisa apa ya hidup lebih baik, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kakak saya dan juga orang-orang di sekitar saya, bahwa dengan seorang kakak yang seperti ini itu apa ya, bukan menjadi beban, tapi sungguh bisa menjadi berkat buat hidup saya dan juga bagi banyak orang sih Bu Meta. Itu momen yang membuat kamu mempunyai pemikiran seperti itu saat apa? Momen itu saat apa ya? Saat sebelum merit sepertinya Bu Meta. Jadi baru akhir-akhir ini juga. Jadi saya merasakan apa ya? Saya bisa lebih mencintai dia itu bukan sebagai seorang kakak malahan, tapi sebagai seorang anak kecil yang memang dia butuh apa ya, kasih sayang yang lebih seperti itu. Jadi kakak saya ini kan memang retardasi mental, jadi dia berkebutuhan khusus. Itu kan anak berkebutuhan khusus itu banyak jenisnya kan Bu Mita. Jadi kalau kakak saya ini anak berkebutuhan khusus yang tipenya adalah retardasi mental itu. Jadi itu dari lahir? Iya, dari lahir Ibu. Terus waktu kecil suka berantem juga berarti, atau Waktu sering kecil. nggak mau dekat-dekat atau gimana? Iya, bisa seperti itu juga Bu. Waktu kecil ya sempat juga berantem karena kakak ini tipikal yang apa ya, ya susah untuk paham gitu loh. Maksudnya kalau saya punya barang apa gitu kadang diambil juga sama kakak seperti itu.
gitu. Oke, ya nih. Terus kesadaran itu muncul karena apa ini? Maksudku gini, mungkin kamu melihat sesuatu atau kamu mengingat satu pesan orang tua atau apa sehingga kamu uh, apa mempunyai perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Kamu harus merawat kakakmu. Nggak ada sih Bu, itu kayak ya udah nalurinya jalan gitu aja proses. Gitu. Iya, proses aja. Kalau dari awal sih orang tua memang bilang bahwa kakak itu adalah warisan terbesar. Itu aja titipannya. Jadi orang tua bilang kakak ini tidak boleh dititipkan ke siapapun, tapi kalian itu adik saya dan juga saya itu yang harus merawat dia karena warisan terbesar dari papa sama mama adalah koko kamu, kakak kamu itu, Albert. Oke. Nah, Yen, terus setelah aku kan juga kenal suamimu, si Felix, si Suryana. Kalian sebelum menikah pun kalian sudah bersama-sama untuk membangun usaha ini. Terus kayaknya di masa pandemi ini malah kalian bikin usaha baru kalau nggak salah ya, kopi itu ya? Oh iya, gimana? Kopi. Kalau kopi itu sebenarnya lebih kayak ke membantu manajemennya aja, Bu Meta. Di manajemennya di awalnya, jadi lebih seperti manajemen manajemen kafenya. Jadi bagaimana bahan bakunya, bagaimana resep-resepnya, terus kemudian SOP pegawainya seperti apa, seperti itu, Bu Meta. Jadi kita bantu di awalnya aja, kemudian yang punya langsung jalan sendiri setelah itu. Oh, jadi kamu membantu untuk pembenahan di manajemen. Ya, manajemennya aja di awalnya, ya. Oke, berarti bisnis yang sekarang berjalan itu apa aja, ya? Jadi FM Floor itu menjual tepung, kemudian bumbu, terus powder drink, ya kebutuhan street snack foodnya Chinese, ala Chinese seperti itu. Taiwanese? Ya, Taiwanese. Taiwanese, oke. Terus ada, aku ingat apa ya, satu lagi ya. Oh ya, ini juga guru renang ya? Iya, Bu Meta dulunya guru renang. Jadi awal saya tuh mau mengajar tuh juga dari itu. Jadi awal-awalnya itu pertama dari barista dulu, Bu Meta malah. Dari barista saya itu diangkat untuk sebagai barista trainer. Jadi yang mengajar barista-barista baru untuk bisa bekerja bareng waktu itu di perusahaan itu. Kemudian setelah saya resign, saya memang dari kecil itu saya atlet, Bu. Atlet renang. Jadi saya atlet renang. Terus kemudian saya mengasah talenta di situ juga, mengajar untuk anak-anak karena memang saya seneng banget sama anak-anak. Terus kemudian saya mengajar anak-anak untuk berenang itu. Terus kemudian yaudah saya karena apa ya? Karena waktu juga sih Bu, karena apa ya, karena waktu saya juga nggak bisa full di les renang, karena juga harus jagain kakak ini kan, soalnya pernah waktu saya ngelesin renang, kakak itu nggak sengaja epilepsi sendirian di rumah gitu, jadi memang bahaya banget kalau ditinggal sih. Jadi apa ya, alasan saya untuk pertama kali berbisnis online itu yaitu, jadi karena kakak saya mau bisnis online, jadi saya mau di rumah nemenin kakak saya dan saya masih bisa tetap menghasilkan income dari bisnis online tersebut, Bu Meta. Iya loh, luar biasa. Aku juga heran di saat pandemi ini kamu itu usahanya tambah maju, terus masih juga kuliah S2 ya? Iya, kebetulan udah selesai sih Bu Meta, besok wisuda. Tuh kan. Luar biasa benar itu. Berapa tahun itu kamu selesaikan ya untuk S2-nya? Waduh, kayaknya lama banget Bu.
Tapi justru di saat pandemi malah selesai ya. Iya betul ya. Ya itu nggak tahu lah rencana Tuhan semua Bu Meta. Mungkin kalau nggak selesai tahun ini juga wisudanya nggak pas saat ulang tahun juga Bu Meta. Cie, cie. Oke, Perjuangannya ya. banyak memang S2 itu juga apa ya? Saya memang waktu itu harus sebenarnya mau mau berhenti di tengah jalan ketika S2, tapi Hmm. waktu itu pesan-pesan dari mama sih. Jadi waktu mama Mhm. kan waktu itu sakit kanker, ketika itu juga Hmm. dia sudah kena ke syarafnya, jadi agak susah dalam pembicaraan. Mami itu Mhm. bilang ke kakak perempuannya, bilang bahwa anakku Yeni itu harus apa namanya disekolahkan tinggi sampai S2. Dan Hmm. ketika Itu uh, kamu sendiri ya, ya? kenapa? Biaya kamu sendiri ya, S2 itu. Biaya dari tante sama saya juga, Bu Meta. Jadi Oh, oke. saya juga biayain sendiri. Hmm. Terus em, ketika itu saya mau berhenti Bu Meta, tapi saya terus ingat dengan kata-kata mama saya. Sempat waktu itu berpikir bahwa mah aku tuh harus nyukupin buat keluarga. Tapi kalau aku harus Mhm. kalau misal mama masih hidup pun juga mungkin mama bilang nggak usah S2 gitu kan. Tapi kenapa aku Mhm. harus S2 gitu loh? Kenapa aku harus selesaiin ini gitu? Tapi Mhm. di saat itu tuh banyak teman-teman yang support atau siapapun support, tapi rasanya saya tuh nggak bisa support gitu loh, Bu Mita. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. em, apa ya, dari dorongan diri sendiri itu berkata bahwa apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan itu sih. Luar biasa. Terus? Jadi ketika mau berhenti, aduh kok eman-eman, aduh kok gini ya, aduh kok gini ya. Terus habis itu dengan kesepakatan bulat dari diri saya sendiri, keyakinan, dan saya harus menyelesaikan ini juga. Bukan mungkin Hmm. bukan bukan hanya untuk mama saya, tapi ya untuk diri saya. Jadi yang saya dapatkan adalah perjuangan dan prosesnya. Ketika kita bisa Hmm. menyelesaikan sampai akhir, itulah di situ prosesnya yang Sukses. mungkin itu tidak mudah, tapi akan ada garis akhir itu. Jadi tetap jangan pernah menyerah, tetap terus berusaha, pasti akan sampai di garis akhir itu. Sama pula juga mungkin dengan kesuksesan ya Bu Meta ya. Fokusnya yang di depan ya, Yan ya. Ya betul. Fokus Kadang di kita nggak depan. bisa Sukses. melihat garis finishnya itu, tapi ketika kita terus menjalani, ketika kita terus tidak pernah menyerah, dengan keyakinan itu saya terus berjuang untuk bagaimanapun saya harus menyelesaikan ini dan bisa Hmm. diselesaikan Bu Ya. Meta. Puji Tuhan bisa Luar selesai dan biasa. besok sudah. Besok ini? Iya besok. Oh, selamat kalau begitu. Pas ini berarti Iya. ya. Oke, siapa yang menjadi inspirasimu selama ini ya? Yang menjadi inspirasi itu quotes-nya itu ya, apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan, itu adalah quotes-nya Mary Riana. Oh, Meriana. Iya. Lalu orang-orang selain Meriana, siapakah yang membuat kamu aku harus selalu menyelesaikan, aku harus berhasil, aku harus menyayangi kukuku. Itu siapakah inspirasimu untuk selalu berbuat kebaikan? Inspirasinya sebenarnya banyak ya Bu Meta. Banyak banget termasuk Bu Meta sendiri, teman-teman dari Womanpreneur itu juga semuanya menginspirasi Bu. Jadi kalau dibilang Ah, inspirasi terbesarnya itu ya semua itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan itu Bu Meta. Solidio ya, Rian? Iya, karena siapalah saya Bu Meta kalau bukan buat Tuhan. Kadang teman-teman tuh sempat kadang bilang, "Ya ini kamu hebat gini." Kalau aku bilang sih enggak ya, aku juga bisa sampai saat ini pun juga karena Tuhan semua, Bu Meta. Iya loh teman-teman ya. Yeni ini uh,
luar biasa. Kalau nggak salah paling muda, bukan ya, waktu itu bukan paling muda ya, tapi dia itu punya banyak kemampuan. Dia um, membantu kami untuk tugas-tugas kami waktu itu bergabung di Womenpreneur Community, kan banyak sekali tugas, tapi dia ini itu murah hati dengan apa namanya, dengan kemampuannya. Dia sabar membantu kami yang sudah matang ini. Sudah matang. Matang ya Bu ya. Sudah matang. Jadi geraknya kalau matang itu biasanya geraknya kurang kurang luwes. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, halo Librenda, apa kabar? Itu salah satu juga sahabat baikmu tuh ya. Iya betul. Kak Librenda. Wanita inspiratif yang apa namanya, belajar dari Jambi sampai ke Semarang untuk menimba ilmu di itu juga itu. Nah, oke ya. Selanjutnya aku mau bertanya ini, kira-kira Yeni itu punya inspirasi kebaikan apa yang mau disampaikan ke teman-teman di saat pandemi ini, di saat semuanya begitu sulit, di saat semuanya aduh kadang-kadang mau menyerah, apa ini Yen? Inspirasinya sih lebih ke ini ya, jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada positifnya. Jadi di tengah kondisi pandemi seperti ini pasti semua orang panik lah Bu. Pasti banyak kekhawatiran, ketakutan, yang kita nggak tahu apakah bisnisnya tuh bakal jalan atau enggak, atau mati atau enggak, seperti itu. Tapi fokus kepada apa yang mau kita kerjakan, fokus dengan upgrade diri kita, fokus pada upgrade skill kita, fokus pada hal-hal yang positif yang bisa membantu bisnis kita itu bisa naik kembali, seperti itu sih Bu Meta. Bisa mungkin dengan belajar di komunitas. Saya juga bikin komunitas gratis Bu Meta, komunitas. Apa jadi itu? belajar bisnis online bareng Yeni. Apa itu? Jadi saya sharing bagaimana saya bisa mengoptimalkan penjualan saya melalui online Bu Meta, melalui berbagai platform sosial media dan juga platform di dunia digital, apapun itu. Seperti itu. Jadi saya bikin grup yang bisa membantu teman-teman kalau yang mau bisnis online, yang mau mengoptimalkan penjualan melalui online, bisa masuk di grup saya, ada di biografi di akun Instagram saya. Kalau teman-teman mau masuk belajar bareng juga bisa di situ. Wow. Iya. Apa aja yang diajarkan di sana, Yen? Sementara ini saya masih belajar mengenai Facebook Marketplace, kemudian Facebook, bagaimana berjualan melalui Facebook, terus kemudian mengoptimalkan penjualan secara organik, Bu Meta. Jadi saya lebih mengajarkan bagaimana menggunakan platform sosial media itu secara gratis, dan juga penjualannya pun juga secara gratis. Dan belajarnya pun juga gratis, Bu Meta. Tapi ya Yen, beneran nih, ini aku curcol nih. Aku tuh kalau berhubungan dengan yang digital itu langsung kepalaku kemot, pusing, itu gimana itu ya? Santai dulu aja Bu. Pelajarannya mudah kok sebenarnya. Bu Meta juga udah sering tuh mainan di Facebook, mainan di Instagram, sebenarnya sama sih. Posting seperti itu aja. Tapi memang ada teknik-teknik yang detailnya yang secara rincinya seperti itu. Nanti akan diajarkan di grup. Gitu Bu Meta. Ya. Ini kan tidak terbatas pada golongan tertentu ya Yen, anak-anak muda mungkin yang SMA juga mau berbisnis, lagi gabut-gabut belajar terus, bisa ikut di bisa. Terus buat teman-temannya Bu Meta juga bisa, yang emak-emak juga bisa. Biar bisa ini Bu, di rumah dasteran aja tapi tetap bisa bisnis online.
menghasilkan uang, Iya, bercaster tapi betul. menghasilkan uang, benar nggak ya? Betul. Nah, aku masih apa namanya, masih penasaran itu, gimana sih biar sabar apa, berjualan secara online. Terus terang kalau lihat FB Marketplace itu cuma sekali aja aku tuh posting, terus setelah itu ada notice macam-macam, males baca. Terus di apa namanya, di platform yang lain, di Tokopedia misalnya ya, juga suruh begini suruh begitu, aduh, jadi pusing ya, emak-emak pusing ya. Pusing ya Bu ya, iya. Iya Wah, itu ada pelan-pelan sih suamimu Bu masuk Meta. loh, Oh ada suaminya masuk tuh. iya ini Pak Halo Felix ya. Felix, gimana ya tipsnya ya? Tipsnya ya pelan-pelan ya Bu Meta ya. Yang namanya belajar pun juga berproses. Jadi nggak langsung orang pasti langsung bisa gitu juga enggak. Dulu saya pun juga berproses, sampai sekarang pun juga masih berproses Bu Meta, masih belajar juga. Oke Jadi oke, berarti terus belajar bertahap. ya. Jadi misal ya semisal Bu Meta seminggu fokus dengan Facebook, seminggu fokus dengan Instagram, seminggu fokus dengan marketplace semacam Tokopedia, ya fokus belajar Tokopedia dulu seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi sambil belajar, sambil praktek. Soalnya kepada kebanyakan itu tahu teorinya tapi kurang prakteknya, Bu. Hmm. Ya, Dan sepengalamanmu, eh, apakah dampaknya memang luar biasa ini, online ini dalam bidang di penjualanmu untuk FM Florin? sangat luar biasa, Bu Meta. Oh ya? Soalnya iya, apa ya, paling besar itu dari online. Offline itu Just, yang datang ke toko ya bisa dikatakan malah 10%-nya, 90% itu online. oh, gitu ya. Berarti banyak banyak dari luar kota ya? Betul, betul sekali. Banyak dari luar Hmm. kota, bahkan luar pulau, seluruh Indonesia bisa pengirimannya, Bu Mita. Wow, luar biasa. Iya. Oke ya, ini satu lagi nih, aku masih punya Apa, pertanyaan. Bu? Oke. Inspirasi kebaikan apa nih yang pengen Jenny sampaikan? Tadi udah ya? Udah belum sih tadi? Belum ya? Sudah sih tadi. Sudah. Udah ya. Jadi bisa diulang lagi kan? Garis besarnya ya, supaya teman-teman yang barusan join ini Oke. uh, bisa mengikuti. Jadi apa ya, inspirasinya untuk teman-teman jangan pernah menyerah, Semangat. tetap ya, tetap apa namanya ya, berproses dalam arti mau itu dalam kondisi naik atau dalam kondisi turun itu tetap tetap apa ya, intinya kayak tetap berjalan bersama dengan perjuangan itu. Karena yang namanya Hmm. perjuangan ataupun step by step prosesnya ini itu semua itu tidak akan sia-sia, tapi akan menghasilkan sebuah apa ya, hasil yang luar biasa. Nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga keluarga dan juga banyak orang di sekitar kita. Itu sih Bu Meta, Dan pastinya. juga harus ikut ini ya, harus ikut komunitas-komunitas yang positif ya Yan ya. Iya, betul. Itu sangat membantu sekali, Bu Meta. Dengan komunitas positif itu, ketika kita lagi down, ada teman-teman yang menyemangati, ada teman-teman yang support, kita bisa saling sharing bagaimana sih berbisnis itu, bagaimana caranya mengembangkannya, cara kita menjalaninya, atau mungkin ketika lagi down pun, banyak teman-teman yang support, gitu, Bu. Oke. Dan ya, ya juga mungkin banyak nonton di YouTube para inspirator-inspirator juga, Bu Meta. Ya, betul. Itu sangat luar biasa, membuat kita itu kalau lagi jatuh langsung bangkit lagi. Lagi Betul. jatuh bangkit lagi ya. Iya, Bu Meta. Kalau Mas ini kurang oksigen,
Kalau Kita tahu lemas masa kurang pandemi oksigen ya. luar biasa ya, masa pandemi ini, apalagi ini sudah masuk ke bulan keberapa? Masuk bulan ke-7 ya. Iya, Ya, bulan masuk bulan ke-7. ke-7 itu apa namanya? Daya beli juga semakin turun. Lalu apa namanya? Ketaatan orang-orang juga sudah mulai mengendor. Nah, ini justru malah meledak pada saat seperti ini. Jadinya ya kita harus Iya, pandai-pandai jaga harus diri, pandai-pandai tetap optimis. ya, tetap optimis, optimis selalu. Oke Iya, Yeni, terima kasih sudah menjadi partnerku kali ini berlatih untuk IG Live. Aku baru ya, belajar 2 hari yang sama-sama. lalu, diajarin sama temanku Pak Thomas Eriadi, tadi ada itu, orangnya baik Oke, banget, sabar. Terima kasih sekali mantap. lagi Pak Thomas Eriadi yang sudah mengajari saya dari nol sampai bisa sampai hari ini berani IG Live bareng Yeni, sosok Mantap. yang luar biasa, yang menginspirasi, yang memberikan semangat buat saya dan teman-teman semua. Ada kata terakhir ya yang mau disampaikan? Tetap semangat semuanya, selalu bersyukur dalam setiap kondisi apapun. Itu aja sih Ya, Bu Meta. ya, jadi kita semua selalu semangat, saling mendukung, tidak boleh saling menjegal. Oh, dia ini juga ikut ini, ikut 1001 enggak? Bersama Tommy Wong. 10. Oh, belum Bu Meta, belum. Oh, belum. Iya. Banyak juga nih teman-teman. Halo Dipta, itu teman-teman di 1001 itu Wah, tercipta untuk mendapatkan mantap. inspirasi yang luar biasa dari orang-orang hebat di sana. Wah, luar biasa. Jadi kalau kalian yang merasa bahwa hari ini sudah hari terakhir, saya sudah tidak semangat, saya mau selesai saja, saya mau tidur. Iya Lihat, Bu. coba menjadi teman-teman yang baik, ada di 1001 setiap malam itu bersama Tommy Wong, atau bisa juga sharing dengan Jenny itu di mana di Jen? Dari mana? Di FM Yeni, FM YENNY. FM YENNY. Nah, itu bisa di Ya, add, saling follow untuk menambah link, menambah vibrasi kebaikan di mana-mana, berbagi kebaikan di betul. mana-mana. Oke. Terima kasih Salam Yeni, kenal. sekali lagi dapat salam dari Aceh, Koko Thomas Eriadi itu coach saya itu. Oke. Salam Saya kenal, Kak Thomas. orangnya Nanti. aduh kalemnya minta ampun Yen, aduh Oke. Yen bikin bikin yang belajar itu sampai deg-degan. Nanti kalau dimarahin gimana nih? Kemarin gimana nih? Nanti saya belajar juga ya, Kak Thomas. Itu benar, ilmunya luar biasa. Oh, ada Pak Tommy Nah, Santoso juga. Terima kasih Pak Tommy. Oke, di penghujung acara saya berterima kasih sama teman-teman yang sudah membantu dan mensupport saya selama ini, dan juga masih menonton IG Live saya, buat teman-teman saya, terutama buat Yeni yang mau saya ajak untuk IG Live. Nantikan sama-sama IG Bu Live saya Meta. selanjutnya dengan teman-teman saya untuk berbagi kebaikan, sharing-sharing hal-hal yang baik. Oke, selamat sore semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Bye-bye Yeni. Bye-bye. Terima kasih Bu Meta. Bye.